Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubaidi dengan NIM 0540210119, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas 2 komputer jaringan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 20 pertanyaan. Yaitu tugas 2 ini tentang penggunaan CMD atau Common Prompt. Ya, langsung saja saya praktekkan. Saya clear dulu. Ya, di sini ada perintah pertama yaitu cd ya. Perintah cd ini pada prompt atau CMD di Windows digunakan untuk mengubah direktori folder kerja saat ini. Ya, kita bisa praktekkan. cd maaf, cd dokumen. Nah, ini perintah tersebut sudah saya panggil di CMD hasilnya seperti ini, kemudian akan saya kembalikan lagi ke asalnya. Oke. Kemudian yang kedua, perintah CLS ya, pada CMD ini adalah singkatan dari clear screen yang artinya untuk membersihkan layar. Kita langsung praktekkan di sini. CLS. Oke. Sudah bersih ya, tidak ada bekas sisa perintah tadi. Kemudian yang ketiga yaitu perintah CLS slash tanda tanya. Kita praktekkan langsung di CMD. CLS slash tanda tanya. Ya, perintah ini adalah untuk menampilkan informasi bantuan atau penggunaan help untuk perintah CLS. Kemudian lanjut ke nomor 4 yaitu fungsi dari dir slash tanda tanya. Ya, ini sudah saya inputkan di CMD-nya ya. Fungsi dari dir slash tanda tanya pada CMD ini adalah untuk menampilkan semua informasi bantuan dan opsi yang tersedia untuk perintah dir. Ya. Kemudian selanjut perintah ipconfig. Saya bersihkan dulu ya. ipconfig pada CMD ini adalah salah satu perintah jaringan yang paling sering digunakan. Fungsinya adalah untuk menampilkan semua konfigurasi IP antarmuka jaringan yang terhubung pada komputer. Ya, kita langsung praktekkan. Ya, saat ini IP address komputer ini ya bisa dilihat di sini juga. Ya, IP address ini yaitu 192.168 defaultnya 1. Ya, kemudian yang keenam perintah ipconfig slash all. Ya, kita praktekkan langsung config slash all. Oh, maaf salah. ipconfig slash all. Nah, pada fungsi ipconfig slash all ini adalah untuk menampilkan detail konfigurasi IP Internet Protokol yang sangat lengkap untuk setiap ada perjaringan yang terpasang di komputer kita. Ya. Saya bersihkan lagi. Kemudian nomor 7 ipconfig slash tanda seru. Ya, sama seperti perintah yang lainnya, ini adalah untuk menampilkan informasi bantuan atau penggunaan help. Kita langsung praktekkan. ipconfig
Ini untuk seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 8 ya. Ya, IP config release. Nah, fungsi dari IP config release ini adalah untuk melepaskan atau meriliskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adapter jaringan pada komputer kita. Ya, ini sudah saya praktekkan ya. Terus kemudian nomor 9 IP config renew. Ya, ini bisa dilihat ya, sudah saya praktekkan di sini. IP config renew adalah untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk semua adapter jaringan di komputer kamu ya, atau komputer kita. Kemudian selanjutnya nomor 10 IP config display DNS. Nah, banyak sekali ya. Fungsi dari IP config display DNS ini adalah untuk menampilkan isi dari DNS ya, resolver chat atau chat DNS lokal di komputer kita ya. Ini sudah banyak sekali ya. Kemudian saya bersihkan dulu. Kemudian selanjutnya yaitu IP config plus DNS ya, langsung praktekkan ya. Nomor 12 ini nomor 11 ini ya, fungsinya adalah untuk mengkosongkan seluruh isi DNS lokal di komputer kita ya. Ini sudah dikosongkan. Kemudian selanjutnya nomor 12 IP config register DNS ya. Nomor 12 ini adalah fungsinya untuk mendaftarkan ulang atau meregister semua nama DNS dan alamat IP yang dikonfigurasi pada komputer kita ke server DNS atau server DNS dinamis yang mendukung pembaruan dinamis ya. Kemudian lanjut ke nomor 13 penggunaan ping ya. Biasanya ini saya gunakan ketika dari komputer klien ke komputer server untuk memanggil IP komputer server ya. Saya praktekkan. Terus kemudian nomor 14 ya, net stat langsung saya praktekkan ini dulu ya. Fungsi dari netstat ini adalah untuk menampilkan koneksi jaringan aktif baik yang masuk maupun keluar, tabel perutian antarmuka jaringan dan berbagai statistik protokol jaringan ya. Oke, ini seperti ini prakteknya. Kemudian nomor 15 tracker out ya. Oke, bisa dilihat ya. Fungsi dari tracker out adalah ya untuk menampilkan jalur atau rute yang dilalui oleh paket data dari komputer kita menuju tujuan tertentu di jaringan atau internet, serta mengukur waktu tempuh di setiap lompatan atau hub sepanjang rute tersebut. Ya, ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada tadi sampai tracker out ya. Kemudian ada pathing. Saya clear dulu. Pathing adalah nomor 16 ya. Untuk adalah alat diagnostik jaringan yang menghubungkan fungsionalitas ping dan tracker out, tetapi dengan kemampuan analisis yang lebih mendalam, terutama dalam mendeteksi kehilangan paket atau paket loss dan latency pada setiap lompatan sepanjang jalur jaringan. Baik, ini kita bisa lihat semua bareng-bareng ya. Kemudian
nomor 18 NS lookup. Di sini nomor 17 ini adalah name server lookup atau NS lookup ya. Fungsinya adalah untuk melakukan query atau permintaan ke server DNS domain name system untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP. Saya contohkan di sini, saya akan mencontohkannya NS lookup google.com. Oke, ini IP addressnya ya, bisa dilihat addressnya. Kita lanjut ke nomor 18 NETCH nets ya. Nets nomor 18 ini adalah perintah untuk mengelola dan mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan pada sistem Windows. Saya contohkan di sini eh, nets WLAN show profiles. Jadi saya akan mencontohkan laptop ini sudah terhubung dengan internet yang mana saja. WLAN show profiles. Oke, ini selama laptop ini digunakan, ini ada beberapa user yang sudah terhubung dengan laptop ini ya, dari mulai awal sampai akhir. Oke, lanjut. Saya bersihkan dulu. Kemudian nomor 19 root ya. Root ya. Fungsinya adalah untuk melihat dan memanipulasi tabel perurutan IP ya. Tabel pada sistem operasi. Tabel perurutan adalah basis data yang berisi informasi tentang bagaimana paket dan data harus dikirimkan dari suatu host ke host lain, baik di jaringan lokal maupun internet. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang nomor 20 yaitu net terakhir ya. Nah, fungsi dari net ini adalah untuk mengelola berbagai aspek jaringan, layanan pengguna, dan sumber daya pada jaringan lokal. Ini adalah perintah yang sangat luas dan memiliki banyak subperintah yang berbeda, masing-masing dengan fungsi spesifik. Perintah net pada umumnya digunakan untuk berinteraksi dengan Microsoft Networking yang merupakan inti dari jaringan Windows. Ya, coba saya akan contohkan net user. Nah, atau net spasi time. Ya, oke. Sudah selesai ya tugas 2 ini ya, tentang penggunaan CMD atau command prompt ya. Mudah-mudahan tugas 2 pada kali ini ya dapat bermanfaat untuk saya tentunya ya, supaya untuk apa namanya, mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.